Breaking news Nusantara TV, saya Dodi The Gazer. Kita jelang laga Indonesia, timnas kita lawan Bahrain malam ini. Pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Saya tengah berbincang dengan Bung Akmal Mahali dan juga Bung Haris Pardede. Bung Akmal dan Bung Haris Harpa, kita lihat dulu grafis prediksi line up pemain timnas kita malam ini. Ya, ini dia prediksi susunan pemain, silahkan nanti. Kalau Bung Harpa bisa lihat tayangan monitor juga, nanti sama-sama kita ulas ya. Bung Akmal, coba Anda komentarin. Ya, kalau kita lihat dari komposisi pemain di sini Martin Paes ya. Kalau saya justru melihat bahwa kemungkinan yang Audy Romulyadi akan melakukan debut. Kenapa? Karena kalau catatan saya Martin Paes ini tidak dalam performa terbaik. 7 pertandingan 14 gol. Salah satunya ya 5 gol kemarin kan secara mental juga ikut mempengaruhi mental Martin Paes. Jadi menurut saya kalau saya diminta memilih, saya akan menurunkan Emil Audy Romulyadi untuk melakukan debut. Apalagi kalau secara permainan, kemudian kemampuan, pasti Emil Audy Romulyadi lebih teruji karena dia main di Serie A dibanding misalnya di Martin Paes di MLS. Yang kedua, ini juga untuk memberikan atau tekanan psikologi kepada Martin Paes bahwa dia tidak dalam zona aman. Kemarin kan Martin Paes selalu berada di zona aman karena tidak ada yang menggantikan dia sebagai kiper utama. Sekarang sudah ada pesaing. Artinya ini kemungkinan akan terjadi. Dan kalau kita posisi back, 3 back itu adalah Justin Hubner, kemudian juga Jay Inces dan satu lagi Jay Inces, Justin Hubner dan Rizky Ridho. Ini komposisi terbaik menurut saya karena dari 6 pertandingan mereka bermain bersama, mereka clean sheet 5 kali dan hanya kebobolan 4 gol. Kalau kita bandingkan kemarin misalnya duet dengan Messilger dan Kevin Perdom, itu kan sangat rentan sekali, sangat terbuka. Apalagi Kevin Perdom adalah posisi aslinya back kiri, dipaksa bermain sebagai 3 back tengah. Martin Messilger bahkan lebih agresif bermainnya, sehingga kemudian ada sampai 2 kejadian di mana lini belakang kita terbuka begitu luas sehingga mampu kebobolan. Dan kalau lihat Messilger ini cocok loginya adalah Messilger ini sepertinya tidak jodoh main di GBK gitu kan. Dan kalau kemarin lawan Australia mengingatkan saya ketika kita tandang lawan Cina, gol yang terjadi ketika itu di Cina itu kesalahan Messilger sama dengan ketika kemarin terjadi di markas Australia gitu. Kemudian dia cedera, digantikan di babak pertama terjadi, habis itu dia cedera, dia pulang ke Belanda. Dan dia selama ini belum pernah main di GBK gitu kan. Waktu lawan Jepang dan Australia dia cedera, lawan Jepang dan juga Arab Saudi dia cedera sehingga dia tidak main. Sekarang dia tidak juga main di GBK, artinya ya belum jodoh. Nah kalau lini tengah saya pikir satu hal yang harus saya koreksi atau saya evaluasi adalah Nathan Choaon. Kemarin di lini tengah dia tidak begitu efektif dan saya bilang sepertinya Patrick Kluivert ingkar janji gitu kan. Dia menyatakan ketika hadir ke Indonesia dia akan memainkan pemain yang punya jam terbang tinggi di klubnya. Sementara Nathan Choaon dalam sampai detik ini di Swansea cuma main 2 menit, tapi kemudian dia main sebagai starting. Saya tidak melihat bahkan di sana ada Joy Pelupesi yang baru didatangkan, tapi tidak diberikan kesempatan bermain sama sekali. Bahkan Ivar Jenner baru di babak kedua diturunkan menggantikan posisinya Nathan Choaon. Nah sekarang di lini depan ada tambahan tenaga tentunya ya dengan hadirnya Orat Mangun. Kemudian ini bisa dijadikan andalan untuk menyisir dari sisi kanan dan depan kita berharap oleh Romney debutnya begitu menggoda. Tapi kita berharap bahwa ini akan continue karena ada beberapa pemain yang debutnya menggoda setelah itu melempem juga gitu kan. Dan jangan sampai ini terjadi, apalagi dia ini bisa dikatakan debut juga pertama kali main di GBK. Artinya harus ada motivasi seperti yang tadi dikatakan oleh Harpa. Di ruang ganti harus dikatakan bahwa kamu ini orang Indonesia, kamu dibilang bule-bule Belanda gitu, buktikan bahwa kamu berdarah merah putih dan hari ini memenangkan pertandingan. Kita bantah apa yang dikatakan oleh Dragan Talajic bahwa semua itu tidak benar. Kita Indonesia, one nation, one blood. Pengen ngikutin Harpa biar jadi manajer juga. Modus-modus semua, tapi apapun modusnya semua mengarah kepada kemenangan timnas malam ini. Bung Harpa, line up ideal malam ini menurut Anda? Ya, tadi saya mohon maaf mungkin tidak terlalu jelas ya, tapi ada satu hal yang saya soalnya tadi sibuk foto-foto sama fans saya lihat dari jauh ini. Bukan, artinya di bawah Mister Gawang kenapa saya setuju Emil itu yang akan diturun, karena argumen saya adalah Martin Paes tidak melakukan kesalahan, artinya tidak ada blunder sama sekali di Australia, tapi once sebagian seorang kiper kalau Anda kebobolan 5 kali pasti ya ada pressurize juga, dan Emil why not kita coba, dia punya kemampuan yang mungkin 11-12 dengan Martin Paes.
Jadi ini juga saat buat dia untuk membuktikan bahwa dia tidak sia-sia kita naturalisasi. Kemudian 3 back, kalau saya pakai 3 back tadi mungkin sama ya. Tapi 3 backnya itu Jai di tengah, kemudian Rizky Ridho di CB kanan, kemudian CB kiri adalah Justin Hubner. Ini saya suka sekali dengan karakternya. Asal yang penting jangan berlebihan. Takutnya malah bisa kontraproduktif ya kalau dia sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Kemudian, nah di tengah saya agak berpikir untuk menduetkan atau memplot ya double pivot dalam diri seorang Joao Pelupesi. Saya juga sama nih dengan Bung Akmal, tapi duet dengan Ivar Jenner supaya kuat nih tengahnya untuk mengawal Tom Hai supaya lebih bebas dia bergerak. Nah di kiri saya pikir hampir semua kita aklamasi, ada Verdonk di sana, dan kanan itu Kevin Dix. Nah 2 di depan itu Ragnar dan juga Ole ya. Jadi sebenarnya ini akan menjadi formasi 3-5-2 false nine ataupun 3-4-1-2. Itu menurut perkiraan saya gitu. Jadi ya again, apapun bisa terjadi, semua tergantung preferensi pelatih dan juga beberapa menit terakhir atau mungkin menjelang pendaftaran 11 pemain itu kan bisa berubah ya pelatih atau apa. Tapi saya pikir nggak akan terlalu jauh dari apa yang tadi kita diskusikan. Iya, ini Bung Akmal sudah ideal sih kalau menurut saya juga. Cuma formasi mana yang akan dipakai nanti? Ya, saya pikir kalau masih agak berat ya kita pakai 4-3-3 gitu kan, dengan 4 back sejajar. Karena bagaimanapun ketika ada dengan main 4 back sejajar, misalnya Calvin Verdonk dan Kevin Dix akan naik, sementara tersisa 2 pemain sebagai central back gitu. Ini akan berat ketika ada transisi serangan balik dari lawan, dan itu sudah tergambar ketika awal-awal kita melawan Australia. Jadi menurut saya kita masih sangat ideal pakai 3 back, karena bagaimanapun Jai Inces sama Ridho ini sudah kelihatan mereka sangat padu gitu kan. Kalau kemarin saya melihat, mohon maaf saya ingin katakan, Jai Inces bersama Matt Silger ketika melawan Australia masing-masing punya ego sebagai pemain bintang masing-masing gitu kan. Nah ini yang apa namanya? Ini resiko bertaburan bintang ya? Ini resiko bertaburan bintang. Akhirnya saya membandingkan ini seperti eranya Real Madrid dengan Los Galacticos-nya. Bertabur bintang tapi tidak bisa memberikan apa-apa. Dan saya pikir ego ini yang juga harus diperbaiki di ruang ganti tentunya oleh Patrick Kluivert sebagai pemimpin di sana. Dan taktik strategi, saya menyatakan, Alex Pastoor sudah menyatakan bahwa Indonesia tim ini belum layak untuk memainkan total football. Karena butuh fisik yang mumpuni, butuh pemain yang punya kemampuan versatile, bisa main di berbagai posisi gitu kan. Butuh juga kualitas yang tinggi. Artinya Belanda saja yang saat ini ada tidak bisa memainkan total football. Kalau dipaksakan apa yang terjadi? Ya dipaksakan seperti kemarin kita kopong di belakang ketika diserang melawan Australia gitu kan. Kita berusaha menyerang karena kita pede sekali kita bisa mengalahkan Australia dengan materi yang ada. Tapi akhirnya Australia melihat menunggu kelemahan yang kita miliki, dan sebenarnya error kita aja yang kemudian membuat Australia menang gitu kan. Karena secara statistik kita ketika itu adalah unggul dari mereka. Nah ini yang harus dibenahi oleh Patrick Kluivert, bagaimana para pemain tidak main dengan ego. Karena gini Bung Doni, ini tim nasional kita ini punya 12 kapten. Itu yang menarik. Sementara main bola itu 11, kita kaptennya ada 12 gitu kan. Mulai dari lini belakang misalnya Rizky Ridho kapten di Persija atau tim nasional U23, Jai kapten di Venezia, Justin Hubner kapten di Wolverhampton Junior U21. Kemudian Martin Pas bahkan pernah jadi kapten di di Dallas. Audioro Mulyadi pernah jadi kapten di Sampdoria. Kemudian Calvin Verdonk pernah menjadi kapten di Next Nisbegen. Kemudian Jai Polposi bahkan pernah jadi kapten di Groningen. Artinya ada Ricky Kambuaya kapten juga ada. Kemudian Nadio Argawinata baru sadar kapten. Nah, yang pasti hanya ada satu nahkoda dalam sebuah kapal. Nah ini yang harus, ego ini yang kemudian harus diramu oleh Patrick Kluivert. Jangan sampai ego kapten-kapten di klub ini terbawa di dalam lapangan. Gitu ini kan. PR besar, Bung Harpa. Artinya sebenarnya kalau kita bicara semua pemain kita ini kapten. Maksudnya begini, mentalitas kapten itu penting, ya kan? Mentalitas untuk apa itu istilahnya kuat untuk menyerang gitu kan. Cuma bagaimana mungkin selama 3 hari bisa membangun chemistry yang kuat, ya? Pulang dari Australia, kemudian malam ini kita melawan Bahrain. Realistis nggak sih itu menyatukan para bintang yang tadi Bung Akmal bilang ini semua kapten ini kan, untuk menghadapi Bahrain yang secara tim player bagus gitu, Bung Harpa? Iya, memang sejak jauh hari, sejak pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert, isu soal chemistry, soal kekompakan ini memang menjadi yang paling banyak diperbincangkan. Kenapa? Karena berkali-kali saya mengatakan beda dengan klub. Kalau klub hari ini pelatih baru, seminggu lagi dia kan bisa tiap hari menyetel tone baru buat pemainnya. Tapi kan ini enggak. Ya bukan hanya mereka nggak bersatu, tapi main di berbagai penjuru dunia, ya dari Australia, Bangkok, Thailand, Jepang dan lain-lain semua. Jadi
isu ini memang sudah sejak lama kita diskusikan. Makanya saya ketika menghadapi Australia saya berpikir ini nggak akan banyak perubahan. Ya kan, don't change your main gun in the middle of the war gitu, unless you have a very good reasons. Dan ternyata menurut saya saat itu Patrick Kluivert cukup berani dengan mengubah susunan pemain, bahkan memasukkan mungkin pemain seperti Nathan yang di klub pun tidak banyak minute play, seperti yang dikatakan Bung Akmal tadi, katanya memperhatikan minute play. Nathan tidak bermain sejak 28 Agustus, ya belum lagi Rafael Struijk ya dan lain-lain. Jadi menurut saya you cannot expect the different result with the same way. Jadi kalau kemarin kita sudah dengan cara seperti itu gagal, harus dirubah pasti malam ini. Tapi rubahnya itu yang akan kita lihat ya. Dan kalau saya melihat ya, with all due respect, saya pikir kita perlu sekali otak dari Alex Pastoor ini untuk benar-benar membedah masalah yang terjadi di Sydney dan kemudian untuk mencari serumnya sehingga pada malam hari ini kita bisa menampilkan komposisi dan strategi taktik terbaik. Tim kepelatihan kita kan oke banget ini, ditambah dengan pemain bertaburan bintang. Kurang apa lagi Bung Harpa? Kurang hoki. Kurang hoki. Hoki nanti kita ciptakan di lapangan. Iya tadi itu saya pikir ya karena kita juga terbentur dengan waktu persiapan. Tapi again saya pikir kalau dibuat alasan ya bisa alasan juga. Sebenarnya bisa disikapi tadi ya dengan tidak terlalu banyak melakukan eksperimen. That's why kalau saya melihat ya itu tadi gunakanlah pemain-pemain yang sudah memang kenal satu sama lain. Mungkin hanya ada satu perubahan, contohnya Ivar Jenner. Saya pikir hampir 90% teman-teman yang saya ajak ngobrol segala macam. Saya juga kadang-kadang kan mencoba untuk mencari pandangan yang lain. Ternyata mereka, iya kenapa nggak Ivar Jenner? Kenapa nggak Ivar Jenner? Yeah. Memang setelah hasilnya ada, betul. Ya bisa saja kita berargumen seperti itu. Tapi saya pikir kalau pilihannya João Pelupessy, mungkin kita masih bisa paham ya. Karena João Pelupessy tadi seperti yang dikatakan Bung Akmal, dia juga kapten tim dan punya pengalaman luar biasa. Tapi ya kenapa Nathan gitu loh, yang kita tahu sendiri dia tidak punya dapat minute play di Swansea. Demikian juga di belakang. Rido itu sudah klop dengan Jai. Dan setiap dia main di luar Jepang tidak pernah kebobolan lebih dari 2 kali. Bahkan ada beberapa kali dia clean sheet dan hanya kebobolan 1 kali di Jeddah. Jadi ya itu tadi, ya mudah-mudahan tidak terlalu banyak eksperimen di pertandingan malam ini. Dan kita bisa tidak kebobolan dan syukur-syukur kita bisa mencetak mencuri gol. Kalau sejak awal kita melakukan strategi total football, bunuh diri nggak Bung Harpa menurut Anda? Kalau buat saya sebenarnya apapun strateginya, mau kita bertahan total, mau parkir tank, mau parkir bus, kalau kita menang saya nggak ada masalah. Mau pakai back kiri semua, mau pakai back kanan semua gitu. Cuman yang penting adalah kita harus hati-hati. Saya masih ingat betul, sedikit kita flashback ya ketika pertama kali kita menjalani round 3 di Jeddah. Kebetulan saya ada di sana. Yang di kepala saya sejak saya terbang dari Jakarta ke Jeddah adalah bawa 1 poin, nggak usah terlalu ngoyo, nggak usah terlalu maksa kita mau tampil menyerang bla bla bla, enggak. Ternyata terbukti bahwa pertama 15 menit kita main begitu tenang, menguasai tapi tidak terlalu sembrono dan akhirnya kita sempat unggul duluan sebelum akhirnya kita memang kebobolan, tapi kita membawa 1 poin, it's big point. Nah itulah yang saya harapkan malam ini kita tetap hati-hati, optimisme boleh, tapi juga kita harus harus sadar diri ya, jangan sampai karena kita bernafsu, di depan publik sendiri, dapat dukungan, dapat tekanan. Kemudian kita tidak berani menjadi diri sendiri untuk tampil lebih pragmatis dan kita menjaga pertahanan kita sebaik mungkin agar kita jangan kecolongan di menit-menit awal. Kalau kita mungkin bisa main tenang, 10 menit, 15 menit menguasai, nah baru pelan-pelan nanti kita akan menusuk mereka dan mudah-mudahan kita bisa menang tipis dari Bahrain. Oke, ini sebentar lagi Bung Harpa harus segera masuk ke dalam Gelora Bung Karno. Satu pertanyaan buat Anda Bung Harpa, sebelum Anda beralih tugas jadi jurnalis kita di Gelora Bung Karno. Kira-kira, saya sih berharap kita menang lah ya. Tapi menurut prediksi Anda, angka berapa ini yang akan kita bawa pulang lawan Bahrain nih? Cukup 1-0 dan supaya kita kembali bersatu di tengah perbedaan. 1-0 buat Indonesia. 1-0 buat Indonesia. Bung Harpa terima kasih. Selamat menyaksikan pertandingan. Nanti kabar-kabari ya update dari Gelora Bung Karno. Selamat malam Bung Harpa. Malam. Salam baik. Saya akan lanjutkan diskusi dengan Bung Akmal tapi di segmen berikutnya pemirsa kami segera kembali sesaat lagi.